Ingat nggak di Mensrea gue pernah bilang, Arsitek, ranahnya mikir, ranahnya gagasan. Dikasih tugas kayak gitu, dia membayangkan pengen bikin rumah seperti apa. Harus punya ilmunya. Baru dia turunin ke kontraktor. Kontraktor ngitung berapa biayanya, vendornya apa aja. Turunin ke mandor, mandor mimpin tukang, nah tukang kerja. Tukang jangan sosok ngerjain kerjaan arsitek. Ikutin gambarnya, jangan ngide. nah prinsip ini sebenarnya terpikir pertama kali oleh gue tuh bukan untuk urusan politik. Pertama kali terpikir untuk urusan bisnis. Kita akan membahas kenapa masalah tadi adalah salah satu masalah terbesar dalam berbisnis yang tidak terlalu disadari oleh banyak pebisnis. Selamat datang di Work Life Trampoline. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work life trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work life trampoline, baby. Betul sekali. Setelah sekian lama Work Life Trampoline video kembali lagi, gua berpikir untuk mengembalikan konten ini karena belakangan ini ada banyak keresahan-keresahan terkait bisnis, terkait pemasaran, dan gue ingat betapa banyak orang yang menikmati video-video seperti ini. Jadi gue kembalikan konten ini untuk lu. Sambil sebenarnya membantu gue untuk berpikir dan memproses tentang apa yang gue pelajari dan gue baca gitu kan lebihnya. Nah balik lagi, arsitek jangan ngerjain kerjaan kontraktor. Kontraktor jangan ngerjain kerjaan mandor. Mandor jangan ngerjain kerjaan tukang. Intinya adalah setiap orang tuh punya tugasnya masing-masing. Sebenarnya harusnya selesai perkara. Semua orang ngerti. Kenyataannya seringkali arsitek nggak sadar bahwa dia itu lagi ngerjain kerjaannya kontraktor. Kontraktor nggak sadar kalau dia itu lagi ngerjain kerjaannya mandor. Mandor nggak sadar kalau dia lagi ngerjain kerjanya tukang. Atau lebih tepatnya sadar tapi ceritanya pengen ngebantu. Ada juga yang sadar mereka ngelakuin itu, tapi karena mereka lebih ingin membantu dirinya sendiri. Nanti gue akan coba jelaskan. Tapi secara prinsip, semua orang tuh punya tugasnya masing-masing. Yang jadi pertanyaan adalah mana yang lebih sering terjadi? Yang atas ngerjain kerjaan yang bawah atau yang bawah ngerjain kerjaan atas? Ada sih kadang-kadang yang bawah ngerjain kerjaan atas, disebutnya inisiatif. Inisiatif yang bukan di dalam wilayahnya dia. Inisiatif untuk ngambil sesuatu yang antara sudah diputuskan sama atasannya tapi dia nggak mau lakuin, atau dia nggak mau bertanya kepada atasannya, sesuatu yang harusnya ada di tanggung jawab atasannya, tapi dia putuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Nah, bagaimanapun, sebenarnya menurut gua, hampir ngomong menurut keyakinan saya. Menurut gua, yang ini tuh ada, tapi tidak perlu terlalu dipermasalahkan karena itu tuh ranahnya inisiatif. Sebenarnya kalau kita mau nilai secara objektif, bagus ada orang berani ngambil keputusan, berani punya ide, berani untuk punya inisiatif. Tentu, kadang inisiatif salah. Permasalahannya adalah kalau ada orang punya inisiatif, dihajar hanya karena dia salah, atau hanya karena dia lupa bahwa ada urutan tata cara ngelakuin sesuatu, takutnya orang ini jadi nggak punya inisiatif lagi. Dan betapa bahayanya bekerja di sebuah usaha dengan tim yang begitu banyak yang nggak punya inisiatif. Gua rasa beberapa di antara yang nonton tahu betapa lelahnya kerja sama orang yang cuman mau bergerak kalau dia disuruh aja. Berat sekali. Berat sekali. Lu akan ngelihat teman-teman di sekitar lu, terus lu berpikir, bener lagi kata Panji. Ada orang yang cuma mau ngelakuin sesuatu kalau disuruh. Ada orang yang bikin ini dan itu kalau disuruh. Nggak ada inisiatifnya. Capek banget karena kan kita nggak selalu ada di mana-mana. Kita mungkin nggak merasa harus nyuruh dia atau memerintahkan dia karena asumsinya ya itu mah masuk akal untuk jadi inisiatif dia pribadi. Nah, kondisi orang nggak mau ngambil inisiatif itu sering terjadi karena atasannya ngehajar sebuah inisiatif yang salah sampai titik gimana, aduh, gue punya ide dan gue punya inisiatif, ternyata salah dan begini.
dampaknya, lain kali gue nggak berani ya untuk punya usul, lain kali gue nggak berani ya untuk punya inisiatif, dan bahaya sekali. Jadi memang inisiatif perlu ditegur, tapi tidak perlu berlebihan, tidak perlu sampai labeling, artinya goblok lu tolol, lu jahat ya, oh lu mau ngambil kerjaan gue. Ini sebenarnya nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang sering terjadi adalah yang di atas turun ngerjain kerjaan yang di bawah. Dan dugaan gue, dalam pengalaman gue, itu ada banyak sekali penyebabnya. Salah satu penyebab pertama adalah karena dia baru aja naik ke jabatan yang baru, tapi dia belum menguasai pekerjaan yang baru. Ketika ada seseorang naik jabatan, biasanya dia di level staff, lalu dia di level head, atau mungkin dia naik lagi ke manajer, yang manapun itu. Ketika dia mengisi peran yang baru, karena dipercaya sama atasannya, seringkali dia tidak tahu persis apa yang harus dia kerjakan dalam posisi dia. Jadi ibarat kata, ada tukang baru dipercaya untuk jadi mandor, dia mengorganisir tukang, bukannya dia menjalankan pekerjaannya dia malah ngerjain kerjaan tukang, karena dia bingung dengan kerjaan dia. Antara dia bingung, dia nggak bisa, dia nggak sanggup, dia nggak cukup waktu untuk belajar, atau bahkan lebih parah lagi dia nggak mau belajar. Ujung-ujungnya dia merasa secara mental tertekan. Karena kalau lu ada di sebuah posisi, terus lu nggak bisa ngerjain pekerjaan lu dengan baik di posisi tersebut, apa yang terjadi? Ditegur dan dimarahin. Atau bahkan merasa bodoh. Kenapa ya kok gue salah mulu ya? Kenapa gue nggak bisa ya? Perasaan itu tuh nggak enak. Saking nggak enaknya, seringkali orang ini yang ada di posisi baru tapi tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan posisinya, mencoba untuk mencari kebahagiaan kecil, mencoba untuk mencari perasaan yang lebih tenang, mencoba untuk merasa berfungsi dan berguna dengan ngerjain kerjaannya yang lama, yaitu di bawah. Ini adalah yang paling sering terjadi, dan ini sering terjadi di berbagai macam level dalam kewirausahaan. Orang yang dikasih kepercayaan, tapi nggak siap dengan kepercayaan tersebut, mungkin dia pengen, atau mungkin dia ditunjuk, tapi yang pasti ketika di situ, dia nggak ngerasa sanggup, sehingga dia nggak bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, dianya stres, dianya mungkin depresi, dianya sedih, lalu untuk mencari kebahagiaan, dia turun ke bawah. Alhasil, anak buahnya bingung, kenapa lu jadi ngerjain kerjaan gua? Atau, dugaan gua selanjutnya adalah bahwa orang ini nggak percaya dengan orang yang ada di bawahnya. Jadi dia punya tim. Timnya tidak bekerja seperti yang dia harapkan. Karena tidak bekerja seperti yang dia harapkan, akhirnya dia turun dan lakuin itu sendiri. Saya dulu terjebak dalam kesalahan yang sama. Bedanya Panji ketika pertama kali jadi direktur utamanya Comika, dan sekarang ketika untuk kedua kalinya jadi direktur utama Comika adalah HR yang ada di tengah-tengah. Dulu gua tidak melakukan rekrutmen dengan benar, mungkin gue tidak tahu cara rekrutmennya, bahkan pada masa itu gue tidak, harus gue akuin, gue tidak merasa itu adalah sesuatu yang penting, sehingga yang terjadi adalah, atau mungkin lebih tepatnya adalah gue punya tim dan gue tidak mau mengubah tim tersebut. Kebayang nggak? Padahal timnya nggak semuanya punya growth mindset dan nggak semuanya siap bertumbuh. Karena tim yang membawa lo ke titik ini, belum tentu tim yang sama yang membawa lo ke titik sini. Karena skill yang lo miliki untuk nyampe ke sini bukan skill yang sama untuk membawa lo ke tim yang ini. Contoh, misalnya ada klub sepak bola, dia juara di level nasional. Skill dan tim yang membantu dia mencapai ke level nasional bisa dibayangkan nggak sama ketika dia harus bertarung di level regional, Asia Tenggara lah misalnya. Pasti harus naik level. Orang ketemunya sama juara-juara Asia Tenggara kok, dia juara nasional. Tapi ketika nyampe di Asia Tenggara, mungkin dia harus mengubah banyak hal. Mengubah pola latihan, mengubah strategi, mengubah pemain. Kalaupun tim ini ketika nyampe ke sini ternyata bisa bertarung di level seperti ini, ketika dia menang di Asia Tenggara, level Asia mungkin jadi nggak bisa. Gapnya terlalu jauh. Mungkin gap ini mungkin agak dekat ya. Tapi ketika ke sini lebih jauh. Tim yang membawa ke titik ini
nggak bisa menang di level seperti ini. Dan itu terjadi juga di wirausaha. Mungkin pada saat itu, gue nggak berani mencat orang. Gue nggak berani ngeganti orang. Gue ngerasa semuanya bisa ikut bertumbuh bersama gue tarik deh. Tapi ujung-ujungnya gue stres sendiri. Semua gue yang ngelakuin, gue yang jalanin, gue yang strategiin, gue yang inisiatifin. Gue inget banget, dan ini salah satu cerita yang sering sekali gue gunakan untuk menggambarkan, adalah ada masanya semua meeting yang ada di Comika pasti diketahui oleh gue dan inisiatifnya oleh gue, bahkan dipimpin oleh gue. Hingga sampai ke satu saat gue lepas dari jabatan ini, lalu ada pemimpin yang baru masuk, kemudian pemimpin yang baru itu merapihkan cara menjalankan operasional perusahaan, lalu datanglah gue ngelihat ada meeting-meeting yang berjalan dengan sendiri, inisiatif sendiri tanpa harus gue inisiatifkan. Lalu gue berpikir, ini adalah dampak yang tepat gitu dari HR yang bekerja dengan baik, sehingga gue nyampe ke satu titik di mana gue bisa percaya orang-orang yang ada di tim ini. Dan tentu untuk saat ini sih gue bisa percaya, dan untuk saat ini gue bisa bekerja sama mereka, dan tentu gue akan berharap untuk terus bersama mereka naik ke level yang berikutnya. Tapi tidak mengejutkan kalau ternyata sampai di level yang berikutnya kita butuh seseorang yang lebih baik lagi. Nah, ketika perusahaan rintisan bekerja, seringkali hal ini tuh mesti terjadi. Karena semuanya masih pada baru, orangnya sedikit, orang-orang tuh mesti diajarin. Ada situasi di mana untuk supaya ini tidak terjadi, atasannya tuh mesti melatih ini. Dan itu butuh waktu. Sementara kan atasannya punya banyak sekali pekerjaan. Dia mesti menjalankan tugasnya sendiri, yang sifatnya strategik, misalkan sifatnya lebih ideation. Pada saat yang bersamaan, dia juga punya kerjaan yang sifatnya paperwork, dokumen, data, dan segala macamnya. Lalu dia juga harus berpikir, gue mesti melatih tim yang ada di bawah. Begitu banyak tanggung jawabnya. Kadang-kadang harus seperti itu. Memang seorang CEO ngelihat sebuah perusahaan seperti apa dia di masa depan. CEO sees the company the way it's going to be. Jadi butuh visi dan butuh strategi untuk membawa ke sana. A COO, the person operating the company, sees the company the way it is today. Jadi CEO tuh ngelihat mau kemana, lalu memikirkan gimana caranya ke sana, memastikan punya tim yang tepat untuk dibawa ke sana, dan mungkin juga untuk banyak startup funding untuk membawa ke sana. Pada saat bersamaan, orang operationsnya harus mengoperasikan perusahaan sebagaimana hari ini. Ada cash flow yang mesti dipikirin, ada sejumlah plan yang sudah diarahkan oleh CEO-nya. Ini semua mesti jalan di hari ini, tentu. Tapi kadang-kadang di perusahaan rintisan yang nggak semuanya lengkap dan nggak semuanya berjalan dengan benar, dan mungkin karena perusahaan rintisan banyak yang benar-benar fresh grad, kadang-kadang yang ada di level CEO mesti melatih yang ada di level COO atau mengarahkan, yang di level COO mesti melatih dan mengajarkan sesuatu kepada level head of units gitu misalnya. Pertanyaannya adalah gimana dengan semua dokumen dan data dan segala macamnya yang sebenarnya memang dibutuhkan, tapi itu kemudian ribet aja gitu karena terlalu manual misalnya, terlalu memakan waktu. Nah, ini sebenarnya solusinya beda lagi. Ada banyak perusahaan yang mungkin ada di posisi sama, dan perusahaan seperti ini sebenarnya bisa dibantu oleh sebuah software bernama Odoo. Software Odoo ini adalah software yang akan sangat membantu semua kebutuhan dan kepentingan bisnis dari berbagai macam aspeknya. Dan udah ada banyak perusahaan yang pakai Odoo sebenarnya. Kalau gue nggak salah PT Wika, Ajinomoto, terus Ismaya, Bulog, Abuba, itu make si Odoo ini. Odoo ini sebenarnya bisa lo pakai juga. Lo bisa pakai softwarenya, lalu untuk sementara lo pakai satu aplikasi aja secara gratis. Nanti ketika lo mulai ngerasa, oh ternyata ada dampaknya, ternyata ada gunanya ya, ternyata gue kebantu sekali, lo kemudian bisa berlangganan dengan harga Rp110.000 per bulan, dan dengan itu lo bisa mengakses 70 aplikasi lainnya. Jadi ini bukan yang kayak 110 per aplikasi, 110 lagi aplikasi, gue mau pakai aplikasi 110.000 lagi. Enggak. Untuk semuanya,
lu bisa berlangganan dengan hanya Rp110.000 per user maksud gue, dan lu bisa mengakses 70 aplikasi. Dan ini aplikasinya berbagai macam. Dari misalnya sales, invoice, accounting, inventory, manufacturing, signaturing ya, signing, website, dan udah localized meaning sehingga si Adobe Taxation Indonesianya udah sesuai, ada integrasi dengan misalnya Cortex atau Shopee dan segala macamnya. Memang disesuaikan untuk kepentingannya lu. Dan menurut gua ini akan membuat lu lebih mudah dalam menjalankan bagian-bagian yang sekiranya dibantu sama Odoo, lu bisa punya ruang yang lain untuk melakukan hal-hal lain. Entah itu mengarahkan tim lu atau melatih tim lu atau justru menjalankan pekerjaan utama lu. Yang paling susah adalah ketika lu dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, lalu tubuh lu istilahnya fixated di satu tempat untuk melakukan sesuatu yang sifatnya hal-hal tadi gitu. Jadi lu tuh kayak waktunya habis, karena perlu juga kan, memang harus dilakukan juga. Cuman masalahnya lu punya tugas lain gitu, yang akan membuat perusahaannya maju juga. Setiap individu di sebuah perusahaan itu kayak gear gitu. Ada yang roda giginya gede, ada yang roda giginya kecil, ada yang terbuat dari besi, metal, baja, ada yang terbuat dari plastik. Tapi ketika semua gigi roda itu nyambung, bekerja bersama akan membuat perputarannya jadi beres gitu. Yang jadi permasalahan adalah mesinnya jadi nggak gerak dengan optimal karena ada yang nggak gerak gitu. Sementara semuanya nyambung, kebayang nggak maksud gue? Semakin kita bisa memfasilitasi setiap individu di tim ini untuk bekerja dengan baik, semakin hilang masalah-masalah kebingungan dengan bagaimana gue harus menjalankan pekerjaan gue. Baik karena, tadi gue bilang ya, karena dia harusnya ngelakuin sesuatu tapi tersulitkan sama beberapa hal yang mesti dia kerjain, yang sebenarnya bisa digantikan gitu ya oleh teknologi, atau karena dia mesti melatih tim, karena tanpa pelatihan tim tersebut, tim ini akan selalu butuh untuk di support sama lo. Sementara lu punya pekerjaan lain. Pada akhirnya, ketika arsitek tahu ranahnya apa dan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, karena terbantukan dengan teknologi atau mungkin karena perannya sudah saling paham, kontraktor ngerjain kerjaan dengan baik, mandor ngerjain kerjaan dengan baik, dan tukang ngerjain kerjaan dengan baik. Ketika semua ini berjalan, jadilah sebuah bangunan yang diharap-harapkan oleh para pelaku kewirausahaan tersebut. Ini adalah bagian dari hal-hal yang gue pikirkan terkait Comika, dan mungkin di masa depan akan ada lagi yang gue pikirkan dan gue bagikan. Pantau saja Work Life Trampoline, konten video sudah kembali. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye.